Sahabat Lentera Sabda yang berbahagia, kembali kita berjumpa di hari Jumat tanggal 16 September 2022. Bersama dengan Gereja Semesta, hari ini kita memperingati Santo Cornelius dan Santo Cyprianus. Santo Cornelius adalah paus kita yang ke-21. Beliau terpilih di tahun 251. Sedangkan Santo Cyprianus adalah seorang uskup dari Kartago. Hari ini bersama dengan gereja kita juga diminta untuk merenungkan Injil Lukas yang berkisah bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa. Yesus diikuti oleh para murid yang telah dipilihnya. Tetapi bukan hanya mereka, bahkan para wanita pun mengikuti Yesus, melayani apa yang dibutuhkan oleh Yesus dan juga para murid, bahkan dengan menyerahkan menggunakan kekayaan mereka. Para wanita inilah mereka yang telah diselamatkan oleh Tuhan dari dosa. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, melalui Injil Lukas yang kita dengarkan hari ini, kita belajar arti kesetiaan pada jalan panggilan. Menjadi murid Yesus, menjadi pengikut Yesus dengan segala konsekuensi. Mereka mengikuti perjalanan Yesus dengan setia, sekalipun mereka tahu bahwa keberadaan Yesus tidak selamanya mendapatkan penerimaan. Bahkan Yesus seringkali mendapatkan penolakan. Hari ini kita juga bisa belajar dari Santo Cornelius, seorang paus yang bersedia menjalankan tugas menggembalakan umat Kristen sebagai paus di saat umat Kristen saat itu berada di bawah pembantaian. Bid'ah Novasianisme yang anti paus, mereka membantai, membunuh orang-orang Kristen. Maka kesiapsediaan Santo Cornelius untuk menjadi seorang paus mendapatkan dukungan yang luar biasa dari para uskup, termasuk Santo Cyprianus. Meskipun demikian, pada akhirnya di tahun 252, Santo Cornelius pun akhirnya ditangkap dan dibawa ke pengasingan hingga ia meninggal. Santo Cyprianus adalah salah satu uskup dari Kartago yang mendukung misi dari Paus Cornelius. Dia di dalam konsili di Kartago mengungkapkan karyanya, yaitu persatuan di dalam gereja. Dia mengajarkan bahwa keselamatan itu ada di dalam gereja. Sebagai pribadi, tidak akan bisa seorang Kristen menghidupi kekristenannya dan berelasi langsung dengan Allah. Karena bagaimanapun seorang Kristen membutuhkan gereja. Sakramen, rohaniwan, bahkan Alkitab tidak ada artinya di luar gereja. Maka dengan demikian, banyak umat yang akhirnya bersatu untuk terus bertahan di dalam gereja, sehingga dukungan-dukungan itulah yang tetap memberikan kekuatan bagi umat Kristen untuk mempertahankan gereja. Sekalipun Cyprianus pun pada akhirnya juga ditangkap dan akhirnya dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, orang-orang kudus yang luar biasa yang mempersembahkan hidup mereka walaupun dengan resiko dan penuh penderitaan, mereka memiliki kekuatan karena mereka menyatukan
dengan teladan Yesus yang bersedia menerima piala untuk mengalami penderitaan di salib, karena mereka pun percaya bahwa seperti Yesus, pada akhirnya mereka akan bangkit dan juga mendapatkan kemuliaan di surga. Kita percaya para kudus pun telah mengalami kebahagiaan abadi di surga. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mempertahankan gereja pada situasi saat ini pun tentunya memiliki banyak tantangan, banyak hambatan, banyak resiko yang harus kita tanggung. Tetapi kita pun percaya dengan kesetiaan pada panggilan kita masing-masing sebagai sarana kita untuk melayani Kristus di dalam gereja dan di tengah masyarakat. Maka marilah kita melakukannya dengan sepenuh hati, dengan apapun yang kita miliki, karunia-karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Kita percaya bahwa kesetiaan kita pun akan mengantar kita untuk mendapatkan kebahagiaan abadi. Berkat Tuhan memampukan kita. Ku dirasakan